Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita membahas psikologi kebahagiaan. Ya, sekarang banyak tema-tema tentang kebahagiaan, happiness life. Nah, kebahagiaan menjadi masalah yang penting selama masa perkembangan di dalam kehidupan manusia. Memang pada akhirnya pada sebuah perjalanan kita mencari kebahagiaan. Kita bekerja untuk mendapatkan kebahagiaan materi. Kita membutuhkan aspek spiritual untuk mendapatkan kebahagiaan batin. Dan kita sebenarnya emang mengejar kebahagiaan. Apapun yang kita akan lakukan, kita mengejar kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan fisik atau kebahagiaan non fisik. Kebahagiaan itu yang misalkan kebahagiaan yang lebih primitif atau tidak kebahagiaan yang lebih superior seperti pencerahan pemikiran. Atau kebahagiaan yang primitif itu kebahagiaan dasar seperti aspek biologis, makan, minum, biologis lah. Itulah yang kita cari adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan merupakan suatu hal yang didam-idamkan. Individu yang bahagia akan mampu beradaptasi dengan baik dan cenderung sukses dalam berbagai bidang seperti sosial, kesehatan, pemecahan masalah, dan lain-lain. Namun ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh individu dalam masa kehidupannya akan meninggalkan jejak pada diri yang bersangkutan, hingga dapat mempengaruhi sikap dalam berhubungan dengan orang lain atau mengacaukan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri secara personal maupun sosial. Jadi kalau kita tidak bahagia atau kita punya traumatis tertentu, kita akan menempel bahwa akan mengacaukan hubungan sosial atau hubungan relationship dengan teman atau keluarga. Lalu aspek bahagia ini dikaji teliti secara ilmiah oleh psikologi positif yang diprakarsai oleh Martin Seligman. Jadi ketika sisi negatif lebih sering dibahas di dunia, maka psikologi positif lahir. Kebahagiaan semakin menarik untuk diperbincangkan. Dalam konsep hidup manusia, konsep kebahagiaan muncul dari perkembangan aliran psikologi positif. Martin Seligman berpendapat bahwa munculnya psikologi positif untuk menyadarkan peran psikologi dalam membuat hidup individu lebih bermakna, meningkatkan keberfungsian diri, dan meningkatkan kebahagiaan diri. Jadi berbagai definisi serta pendekatan konsep untuk menambah kebahagiaan pun mulai bermunculan, seperti perbandingan demografi, seperti usia, jenis kelamin, budaya, kepribadian, jaringan sosial, dukungan sosial, persahabatan, keluarga, status sosial, kepuasan hidup, well-being, menjadi pertimbangan untuk membuat individu merasa bahagia. Itu faktor-faktornya. Kita bisa melihat dari faktor tersebut. Dalam beberapa penelitian, jadi di sini ada penelitian tentang kebahagiaan atau happiness research, digunakan secara bergantian seperti subjective well-being atau kesejahteraan subjektif,
Namun secara teoritis kebahagiaan merupakan subdimensi yang disebut well-being atau kesejahteraan dan merupakan salah satu aspek dari subjektif well-being. Mendefinisikan kebahagiaan sebagai bentuk evaluasi selektif kognitif, afektif, kognitif individu yang mencakup kepuasan hidup secara keseluruhan. Adanya afek positif, jadi emosi yang positif, dan tidak adanya afek negatif. Sedangkan Slinder dan Lopez mendefinisikan kebahagiaan sebagai emosi positif yang dinilai secara subjektif sehingga setiap individu merasakan bahagia dengan cara yang berbeda-beda. Jadi punya persepsi berbeda-beda tiap individu mengenai aspek kebahagiaan atau persepsi kebahagiaan. Kalau misalkan kita tanya si A kebahagiaannya seperti apa, akan berbeda dengan si B. Kebahagiaan seperti apa? Si C kebahagiaannya akan berbeda. Jadi kita akan menemukan kemajemukan tentang persepsi kebahagiaan. Jadi kalau ditinjau secara historis, kebahagiaan itu pernah diteliti oleh ilmuwan di Yunani dahulu di bidang filsafat, yaitu konsep kebahagiaan secara garis besar digambarkan melalui konsep Yunani kuno, yaitu eudaimonia atau hedonis. Jadi konsep eudaimonia sering merujuk pada definisi kebahagiaan, berfokus pada pencapaian kebahagiaan, menjalani hidup dengan baik, dan memenuhi potensinya sebagai manusia, seperti aktualisasi diri. Sementara konsep hedonis memandang kebahagiaan individu berfokus pada emosi positif yang diidentifikasikan dengan adanya kesenangan yang seringkali merujuk pada kenikmatan ketika menikmati minuman, makanan, atau aktivitas lainnya. Nah, jadi ada kebahagiaan psikis, ada kebahagiaan fisik seperti yang tadi disebutkan. Nah, pada setiap tingkatan usia pun pada saat-saat membahagiakan maupun tidak membahagiakan di dalam hidupnya. Jadi ada tingkatan di tingkatan usia awal, usia dewasa awal, usia remaja, usia dewasa akhir. Itu ada konsep mengenai kebahagiaan. Baca deh bukunya Harlock mengenai psikologi perkembangan. Jadi sepanjang rentang usia itu ada namanya konsep kebahagiaan. Usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Jadi pada usia 18 sampai 55 tahun, kebahagiaan individu tampak menurun dan kemudian kembali meningkat pada usia 56 sampai 69 tahun. Itu mulai stabil. 70 sampai 79 tahun. Jadi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Barrington, ahli ekonomi. Jadi dari sudut ekonomi mengatakan bahwa pengaruh usia terhadap kebahagiaan akan tampak sebagai pola bentuk diagram U atau diagram terbalik dengan diagram normal ya, kurva normal, tapi ini kurva U akan berbalik seperti ini. Mulai meningkatkan perasaan bahagia hingga puncaknya itu di umur 67 tahun. Kemudian terjadi penurunan drastis di umur 75 tahun. Dan terjadi karena efek stres akibat penurunan kesehatan. Dan kebahagiaan, kepuasan hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan pada individu antara lain adalah kepuasan hidup, religiositas, gaya atribusi yang positif,
kesehatan, kecerdasan emosi, dan pencapaian akademik, rekreasi, uang, materi, barang-barang berharga seperti perhiasan, trofi, mobil mewah, dan lainnya. Seperti sosial, ekonomi, dukungan sosial, berkorelasi dengan kebahagiaan individu, menjalin hubungan sosial, dan lain-lain. Itu salah satu faktor kebahagiaan dari kepuasan hidup, ya. Dari aspek psikologi manusia, apa sih kebahagiaan tadi udah disebutkan beberapa sedikit poinnya, ya, tentang well-being gitu kan. Jadi persoalan menjadi tema utama oleh para kebahagiaan itu persoalan di tema utama dari sastra, dari agamawan, dari filosof selama berabad-abad. Jadi kebahagiaan seperti dalam bahasa Inggris happiness, kalau Jerman good luck, dalam Latin felicitas, dalam Yunani equitia atau eudaimonia, dalam Arab falah atau saadah menunjukkan arti sebagai berikut: keberuntungan, peluang baik, kejadian baik. Dalam bahasa Cina Qiangfu, kebahagiaan terdiri dari gabungan kata beruntung dan nasib baik. Setiap orang dengan berbagai tingkatan usia dan latar belakang. Jadi setiap orang yang dari berbagai tingkatan usia dan latar belakang memiliki gambaran berbeda-beda tentang kebahagiaan. Misalkan kebahagiaan orang di desa sama orang di kota akan berbeda. Itu dari segi demografi. Sedangkan dari tingkatan usia, kebahagiaan anak kecil dan orang dewasa akan berbeda. Kebutuhan akan bahagia itu akan berbeda. Ada 10 orang ditanya tentang kebahagiaan, ya seperti tadi ya. Misalkan kebahagiaan ditanya pada si A, kebahagiaan ditanya pada si B akan berbeda maknanya tentang kebahagiaan. Semakin dewasa, persepsi kebahagiaan akan semakin abstrak, semakin meningkat. Kalau anak kecil, kebahagiaan itu seperti dikasih permen. Kalau orang dewasa, kebahagiaan udah abstrak, udah sangat abstrak karena kebutuhan juga udah semakin meningkat. Ada kebahagiaan dengan foya-foya, sebagaimana sebuah ungkapan menarik yang cukup populer kalangan remaja dewasa ini. Selagi muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. ya nggak apa-apa sih kalau punya statement seperti itu, ya mudah-mudahan bisa bahagia ya, happiness life. Jadi para filosof sendiri pernah berbeda pendapat dalam mendefinisikan kebahagiaan. Ada yang menggambarkan bagaimana pendapat di atas, ada pula yang melihat kebahagiaan dari jauh di atas itu. Menurut Aristoteles, manusia mampu melihat kebahagiaan jauh di atas kesenangan fisik. Sebagian filosof lain, misalnya kaum hedonis atau utilitarian, yaitu menetapkan kebahagiaan sebagai landasan moral. Baik buruknya tindakan diukur sejauh mana tindakan itu membawa orang pada kebahagiaan atau lebih tepatnya kesenangan. Ada pula filosof yang mengatakan berbuat baik atau buruk itu berkaitan sama sekali dengan kebahagiaan. Karena boleh jadi tindakan yang membuat pelakunya bahagia tetapi tidak moral, misalnya korupsi. Menurut kelompok ini, perbuatan baik adalah etis yang menjalankan kewajiban walaupun membuat pelakunya menderita. Jadi ada yang seperti, kalau konsep ini seperti konsep lilin, misalkan menerangi orang namun dia meleburkan diri tubuhnya dengan cahayanya, dia meleburkan diri, dan itu ada juga yang membuat konsep kebahagiaan seperti itu. Dan itu konsep, misalkan konsep penderitaan, cara penderitaan, namun obatnya ya itu
kita berpikir positif akan ikhlas. Jadi pernah diceritakan kayak Buddha dengan Raja Wali. Buddha yang Raja Wali itu dengan Buddha bertapa di sebuah bukit. Ketika itu ada Raja Wali karena Buddha ingin menunjukkan kepengasihannya ke welas asihnya, ia mengambil pisau lalu mengiris dagingnya, sedikit dagingnya diambil untuk diberikan pada Raja Wali, dan itu adalah bentuk kebahagiaan. Jadi ada kebahagiaan yang dalam unsur value atau nilai moral. Jadi mengingat pentingnya tema kebahagiaan dengan pendekatan psikologi agar lebih bermanfaat, jadi pengembangan diri meraih kehidupan dan kebahagiaan hidup. Makna kebahagiaan yaitu bahagia adalah fitrah sih bagi manusia. Artinya ini merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Bahagia sudah ada dalam setiap diri manusia karena fitrahnya manusia itu sudah ada mengenai kebahagiaan, mengenai konsep bahagia sudah ada. Jadi udah fitrahnya deh, kita hidup bahagia itu udah fitrah, diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kesempurnaan. Manusia adalah makhluk yang baik dan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat derajat mereka dari lautan. Kami telah memberikan rezeki yang baik pada mereka dan kami lebihkan mereka dari makhluk-makhluk lain yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi Allah aja berjanji kalau manusia itu janji Allah gitu kan. Allah menggambarkan udah dinyatakan nih dalam Al-Quran kalau manusia itu dimuliakan dari makhluk-makhluk lainnya, derajatnya ditinggikan dari makhluk-makhluk lainnya, terus Allah memberikan rezeki yang baik pada mereka. Kami lebih bahkan mereka dari makhluk-makhluk lain seperti hewan, tumbuhan. Kami lebihkan yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Hanya sebuah kesempurnaan. Menurut Kabir Helminski, seorang sufi tradisional yang tradisi dari jalur Lubi ya, dalam bukunya The Knowing Heart of Sufi of Part of Transformation, jadi sifat manusia sempurna adalah refleksi dari sifat Tuhan yang sebagaimana tercermin dalam 99 nama Allah Asmaul Husna ya. Sempurna manusia adalah takdir bawaan manusia yang memerlukan hubungan harmonis antara kesadaran diri dan rahmat ilahi. Itulah capaian kebahagiaan yang sesungguhnya. Mengenai hakikat kebahagiaan yang telah dirumuskan oleh para filosof atau sufi yang boleh jadi berupa konsep abstrak, selanjutnya tugas psikolog juga mengkonkretkan yang abstrak ini. Jadi misalkan seorang klien datang psikolog, hari ini saya merasa bahagia, maka psikolog tentu akan bertanya lebih lanjut, mengapa Anda merasa bahagia? Salah satu jawabannya mungkin akan diberikan seorang, yaitu karena saya merasa puas dengan apa yang terjadi dalam hidup saya merasa satisfying. Demikianlah hal dalam kehidupan seorang, apakah bermakna atau tidak dapat dinilai modal pernyataan dan jawaban di atas gitu kan. Pernyataan jawaban di atas dialog ini mengindikasikan kebahagiaan seorang terhadap dunianya yang objektif happiness dan subjektif happiness.
Kalau secara objektif, kebahagiaan seorang dapat diukur dengan menggunakan standar merujuk aturan agama atau pembuktian tertentu. Jalaluddin Rahmat mencontohkan, misalkan ada seorang yang bernama Fulan. Ia menghabiskan waktu mudanya untuk berfoya-foya, termasuk dengan melakukan tindakan dosa. Ia tidak pernah mengalami sakit. Ia mengaku sangat bahagia. Benarkah ia bahagia? Menurut ukuran agama, ia dianggap tidak bahagia karena pada di akhirat kelak, jika ia tidak segera bertobat akan masuk dalam neraka. Dan dalam bahasa tasawuf, si Fulan ini dikatakan sedang mengalami yang disebut dengan istiraj. Artinya sedang diberi ujian oleh Allah dengan nikmat kesenangan untuk melihat apakah ia sadar atau tidak dengan nikmat yang ia dapatkan. Menurut pembuktian rasional, ia juga tidak bahagia karena kelamaan akan kehilangan harta, kesehatan, dan kesenangan. Itu terjadi kegalauan. Secara subjektif, dapat diukur kebahagiaan itu seorang yang bertanya padanya dengan singkat apakah ia bahagia atau tidak. Demikian pula dengan konsep hidup. Jadi secara subjektif bisa dengan menanyakan langsung ke orangnya. Komponen-komponen kebahagiaan hidup pada kalau materialisme menjadi paradigma ya. Kalau materialisme itu kekayaan, jabatan, ketenaran, menjadi dewa yang diagung-agungkan. Kematian bunuh diri seorang aktor peraih Oscar seperti Robin Williams adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Dia dapat segalanya, dia aktor yang happiness, dia aktor yang komedian terkenal, lalu dia meninggalnya tragis dan bunuh diri. Nah, itu yang dicari adalah kebahagiaan. Kenyataan yang mengenaskan ini adalah redefinisi terhadap ukuran kesuksesan dan kebahagiaan. Dua komponen selama ini yang dianggap sebagai ukuran kesuksesan, yaitu kekayaan, kekuasaan, perlu dilengkapi oleh hal-hal yang mendasar lain. Yaitu ada yang menawarkan 4 konsep dasar mengenai kesuksesan, yaitu kesehatan lahiriah batiniah, well-being, ketakjuban, wondering, kearifan, wisdom, dan sikap memberi, giving. Di ukuran baru ini, sukses berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sukses haruslah sebangun dalam kebermaknaan hidup. Jadi persoalan setiap manusia adalah bagaimana menemukan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya dengan mengisi hal-hal yang bermakna. Hidup bermakna adalah gerbang menuju kebahagiaan. Ini adalah corak kehidupan yang menyenangkan, penuh semangat, bergairah, serta jauh dari rasa cemas, hampa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi sebagai akibat dari terpenuhinya nilai-nilai tujuan hidup yang positif dan benar-benar didambakan. Kehidupan pribadi bermakna ditandai oleh adanya aspek-aspek berikut ini seperti seorang, yaitu hubungan dengan antar pribadi yang harmonis, saling menghormati, saling menyayangi, kegiatan-kegiatan yang disukai, menghasilkan karya bermanfaat buat orang lain, kemampuan mengatasi berbagai kendala kehidupan. Yang menghadapi kendala ini bukan sebagai masalah, tapi sebagai peluang, tantangan, tujuan hidup yang jelas sebagai pedoman arahan kegiatan yang dilandasi oleh keimanan yang mantap. Terus selera humor yang tinggi gitu kan, humoris, yaitu mampu melihat humoris pengalaman sendiri, jadi menertawakan kehidupan. Ya, jadi
Menertawakan kehidupan yang tragis juga adalah pengalaman positif sih, seperti Viktor Frankl, dia malah mengkaji tentang kebermaknaan hidup ketika ada di kamp konsentrasi Nazi. Penderitaan itu apa, lalu ada temannya yang menertawakan ketragisan hidup. Jadi dimaknai, gitu. Penderitaan dimaknai, kebahagiaan dimaknai. Jadi kalau pendapat Muslim itu ada yang gini, ada yang sabar dan syukur. Ketika kita mendapat cobaan, kita bersabar, kita mendapat kebahagiaan, alhamdulillah bersyukur. Jadi meningkatkan taraf berpikir, bertindak positif, mengembangkan potensi diri yang meliputi fisik, mental, emosi, sosial, spiritual secara seimbang untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik, untuk meraih cita diri yang diidam-idamkan dan melanjutkan semua hal atas doa, ibadah, dan niat yang sungguh. Aspek-aspek di atas dasarnya merupakan turunan dari 3 jenis hal, yaitu oleh Viktor Frankl. Nah, ini sumber-sumber kehidupan yang bermakna, yaitu meliputi kreativitas berkarya, kreativitas value, nilai penghayatan, experimental value, nilai bersikap atau value, serta ditambah oleh jenis-jenis yang dikemukakan oleh Bastaman, yaitu nilai pengharapan, yaitu hopefulness values. Berapa komponen atau instrumen kebahagiaan dapat dinilai secara objektif dalam beberapa hal berikut ini, seperti kebutuhan hidup, fisiologis, material, misalnya makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah, kehidupan yang nyaman, kesehatan fisik, sebagainya terpenuhi oleh kebutuhan psikologis emosional. Misalnya kalau kebutuhan psikologis dan emosional, perasaan tentram, damai, nyaman, aman, serta tidak menderita konflik batin, depresi, kecemasan, frustasi, dan sebagainya. Terpenuhi kebutuhan sosial, misalnya memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang sekitar, keluarga, saling menghormati, mencintai, menghargai, terpenuhinya kebutuhan spiritual, misalnya mampu melihat episode kehidupan yang perspektif makna hidup yang lebih luas, beribadah, dan memiliki keimanan kepada Tuhan. Nah, sekarang aspek kesehatan mental yang bahagia itu harus ada yang namanya kebutuhan akan dunia spiritual, yaitu keimanan. Itu akan membuat kita hidup sehat, hidup tenang, hidup damai, hidup mindfulness. Ada alat tes, ini beberapa alat tes ya, yang tentang kebahagiaan, yaitu Satisfaction with Life Social Scale. Terus alat tesnya itu CSED Questionnaire. Terus apa lagi ini, kebahagiaan tadi salah satu bentuknya. Lalu kebahagiaan itu harus dicari nggak sih? Kalau nggak harus dicari, Al-Quran menjawab, kebahagiaan itu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nasib ke suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.
harus diubah gitu perilakunya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, harus diubah, harus dicari untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, sesuatu tujuan hidup, suatu hal yang baik. Jadi Allah tidak akan mengubah kita berusaha dulu, dan jadi kita itu harus berusaha untuk menggapai kebahagiaan. Terus pengembangan diri pada hal yang positif, meningkatkan diri, terus pemahaman diri, bertindak positif, pengakraban hubungan, pengalaman catur nilai, yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan, nilai bersikap, nilai pengharapan, dan beribadah. Oh iya, beribadah ini menurut ISK dalam bukunya. Jadi kita itu harus seimbang, IQ baik, emosional baik, dan spiritual question baik. Ini akan ada sebuah perkembangan manusia yang superhuman, super manusia yang baik gitu. Kalau misalkan IQ, EQ, SQ-nya baik, udah pasti akan menjadi sukses dan bahagia secara personal, dan secara sosial akan bahagia, akan membahagiakan orang lain malah. Kalau misalkan IQ, EQ, SQ-nya baik. Jadi itu. Kesimpulannya tentang komponen dan ukuran kebermaknaan kebahagiaan hidup sebagai berbagai metode perkembangan yang dimanfaatkan oleh praktis psikologi Islami dan bimbingan konseling Islami agar dapat membantu individu untuk meraih kesan kebermaknaan dan kebahagiaan hidup. Dengan mempelajari beberapa metode-metode atas kebahagiaan hidup, kemudian dengan pengalaman masing-masing di lapangan, para psikolog dan konselor diharapkan akan semakin efektif untuk melakukan kegiatan bimbingan konseling, sehingga para klien dibimbing dapat meraih visi dan spiritualnya secara hidup bermakna dan berbahagia. Jadi itu tujuan dari secara praktisi ya, praktisi psikologi, praktisi psikolog, praktisi kejiwaan mengenai kebahagiaan. Jadi tujuannya itu agar membantu para klien hidup bermakna dan hidup berbahagia. Jadi mindfulness well-being sukses. Nah, itu tadi fungsi-fungsinya bahagia. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya tentang kita bahas tentang kebahagiaan. Mudah-mudahan kita bisa bahagia, berpikiran positif. Kita jauh dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit fisik, atau pikiran negatif, dan bahagia selalu, sehat jiwa selalu. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Berbahagia, selamat bahagia. Happiness life. Night.